Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelin Koriranda dari kelas 12 MIPA 3 UPT SMA Negeri 5 Kota Parepare. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme protein dan asam amino. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, sesuai yang saya katakan pada awal video tadi bahwa di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme protein dan asam amino. Nah, yang pertama-tama yang akan saya bahas mengenai metabolisme protein. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa protein yang terdapat di dalam makanan yang kita konsumsi akan dicerna di dalam lambung dan usus menjadi asam-asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Sebagian asam amino diambil oleh hati dan sebagian lagi diedarkan ke dalam jaringan-jaringan di luar hati. Nah, proses anabolik maupun katabolik juga terjadi di dalam jaringan di luar hati. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa asam amino yang terdapat di dalam darah berasal dari 3 sumber, yakni yang pertama berasal dari absorpsi melalui dinding usus, yang kedua berasal dari hasil penguraian protein dalam sel, dan yang ketiga berasal dari hasil sintesis asam amino dalam sel. Nah, dapat kita lihat di sini bagan dari metabolisme protein. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas mengenai mekanisme metabolisme katabolisme protein. Asam amino dapat dimanfaatkan menjadi energi ATP yang dibutuhkan oleh tubuh melalui 3 jalur katabolisme protein yang berbeda, yakni yang pertama katabolisme protein asam amino, kemudian asam pirufat. Yang kedua yakni katabolisme protein asetil-CoA, kemudian siklus Krebs. Nah, jalur yang ketiga yakni katabolisme protein, kemudian siklus Krebs. Nah, jalur katabolisme yang pertama ini diawali dengan adanya konversi asam amino menjadi asam pirufat. Kemudian, asam amino akan dirubah lagi menjadi asam asetil koenzim A. Dan yang terakhir, asetil koenzim A akan memasuki siklus Krebs untuk mendapatkan energi ATP. Nah, yang kedua yakni katabolisme protein, asetil-CoA, kemudian siklus Krebs. Nah, jalur katabolisme protein yang kedua ini adalah asam amino akan dimanfaatkan melalui pembentukan asetil koenzim A terlebih dahulu. Setelah itu, asetil koenzim A ini akan memasuki siklus Krebs untuk pembentukan energi. Nah, yang ketiga melalui katabolisme protein langsung menuju ke siklus Krebs. Nah, jalur katabolisme protein yang ketiga ini adalah asam amino. Dia memanfaatkan dengan cara langsung memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan energi ATP. Nah, baik, yang selanjutnya akan kita bahas yakni jenis asam amino. Nah, berdasarkan biosintesis, asam amino ini terbagi 2 jenis asam amino. Yang pertama ada yang
esensial. Yang kedua, ada yang non esensial. Nah, apa sih maksud dari esensial ini? Jadi, yang esensial ini maksudnya adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh yang berasal dari makanan yang kita makan. Nah, sedangkan yang non esensial ini adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dan yang berasal dari tubuh itu sendiri. Nah, apa sih contohnya yang esensial ini? Nah, ada beberapa contoh dari esensial ini, yakni histidin, isoleusin, leusin, lisin, mentionin, fenilalan, treonin, tritofan, dan valin. Nah, kalau contohnya dari non esensial ini sendiri, yakni alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, kristin, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, piroksin, dan ada beberapa lagi. Nah, selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas mengenai reaksi transaminasi asam amino. Nah, katabolisme asam amino terjadi melalui reaksi transaminasi yang melibatkan pemindahan gugus amino secara enzimatik dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah transaminase atau aminotransaminase. Enzim ini spesifik bagi ketoglutarat sebagai penerima gugus amino, namun tidak spesifik bagi asam amino sebagai pemberi gugus amino. Nah, contoh reaksinya yakni yang pertama ada asam amino ditambah asam pirufat akan menghasilkan asam alfa keto ditambah alanin. Nah, contoh reaksi yang kedua yakni asam amino ditambah asam alfa ketoglutarat akan menghasilkan asam alfa keto ditambah asam glutamat. Nah, dalam reaksi ini tidak terjadi deaminasi total karena ketoglutarat teraminasi pada saat asam amino mengalami deaminasi dan reaksinya bersifat dapat balik karena tetapan keseimbangan mencapai 1,0. Nah, tujuan keseluruhan reaksi transaminasi adalah mengumpulkan gugus amino dari berbagai asam amino ke bentuk asam amino glutamat. Nah, ada sekitar 12 asam amino protein yang mengalami reaksi transaminasi dalam proses degradasinya. Beberapa asam amino lain mengalami proses deaminasi dan dekarboksilasi. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas mengenai reaksi deaminasi asam amino. Nah, pada reaksi deaminasi asam amino ini, proses deaminasi asam amino dapat terjadi secara oksidatif dan non-oksidatif. Contoh asam amino yang mengalami proses deaminasi oksidatif adalah asam glutamat. Reaksi degradasi asam glutamat dikatalis oleh enzim L-min glutamat dehidrogenase yang dibantu oleh NAD atau NADP. Nah, asam glutamat melepaskan gugus asmono dalam bentuk NH4+. Jadi reaksinya seperti ini. Asam glutamat ditambah NAD+ akan menghasilkan asam
alfa ketoglutarat ditambah NH4+ ditambah NADH ditambah H+. Nah, selanjutnya akan kita bahas yakni pembentukan asetil koenzim A. Nah, ini merupakan gambar kaitan antara asam-asam amino dengan siklus asam sitrat. Nah, jumlah ATP katabolisme asam glutamat dari reaksi-reaksi ini terdapat 24 ATP. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yakni siklus asam sitrat. Nah, penjelasan siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat adalah reaksi kimia dalam sel, yaitu pada mitokondria yang berlangsung secara berurutan dan berulang. Tujuan adalah mengubah asam pirufat menjadi CO2, H2O atau jumlah energi. Nah, proses ini adalah proses oksidasi dengan menggunakan oksigen atau aerob. Nah, adapun reaksi-reaksi kimia yang berhubungan dengan siklus asam sitrat serta reaksi dalam siklus ini akan kita bahas satu persatu, yakni yang pertama, pembentukan asetil koenzim A atau asetil-CoA. Nah, asetil-CoA dibentuk pada reaksi antara asam pirufat dengan koenzim A. Reaksi pembentukan asetil-CoA menggunakan kompleks pirufat dihidrogenase 17 sebagai katalis yang terdiri atas beberapa enzim. Nah, reaksi gluconeogenesis ditunjukkan oleh panah tebal. Panah biasa, reaksi yang terdapat pada proses glikolisis. Nah, koenzim yang ikut dalam reaksi ini adalah tiamin pirosfat, TPP, NAD+, asam lipoat, dan ion Mg+, sebagai aktivator. Nah, reaksi tersebut tidak bersifat reversibel dan asetil-CoA yang terjadi sebagai penghubung antara proses glikolisis dengan siklus asam sitrat. Nah, yang kedua yakni pembentukan asam sitrat. Nah, asetil-CoA adalah senyawa berenergi tinggi dan dapat berfungsi sebagai zat pemberi gugus asetil atau dapat ikut dalam reaksi kondensasi. Dengan cara kondensasi asam sitrat dibentuk oleh asetil-CoA dengan asam oksaloasetat. Enzim yang bekerja sebagai katalis adalah enzim sintetase. Nah, asam sitrat yang merupakan salah satu senyawa dalam siklus asam sitrat. Reaksi yang ketiga yakni pembentukan asam isositrat. Nah, asam sitrat kemudian diubah menjadi asam isositrat melalui asam akonitat. Nah, pada reaksi tersebut enzim yang bekerja pada akonitase terdapat 90% asam sitrat, 4% asam akonitat, dan 6% asam isositrat pada reaksi ini. Tetapi asam sitrat akan segera diubah menjadi asam ketoglutarat sehingga keseimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, reaksi yang keempat ada asam pembentukan ketoglutarat. Nah, pada reaksi pembentukan asam ketoglutarat,
asam isositrat diubah menjadi asam oksalosuccinat, kemudian diubah menjadi asam ketoglutarat. Nah, enzim isositrat dehidrogenase bekerja pada reaksi pembentukan asam oksaluksinat dengan koenzim NAD+. Sedangkan enzim karboksilase bekerja pada reaksi berikutnya. Pada reaksi kedua ini, di samping asam ketoglutarat dihasilkan pula CO2. 1 mol asam isositrat yang diubah dihasilkan 1 mol NADPH dan 1 mol CO2. Koenzim yang digunakan adalah NADPH dan NAD. Nah, selanjutnya yang kelima yakni pembentukan suksinil koenzim A. Nah, asam ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA dengan jalan dekarboksilasi oksidatif. Reaksi analog dengan reaksi pembentukan asetil CoA terbentuk dari asam pirufat. Koenzim TPP dan NAD+ diperlukan dalam reaksi pembentukan suksinil CoA, dan reaksi berlangsung antara asam ketoglutarat dengan koenzim A menghasilkan NADPH dan suksinil CoA, kemudian melepaskan CO2. Hal yang menarik pada reaksi ini adalah ketidakreversibelnya pembentukan asam ketoglutarat yang diubah menjadi suksinil CoA, sehingga siklus asam sitrat secara asam isositrat, asam oksalosuccinat, asam ketoglutarat suksinil koenzim A keseluruhannya bersifat reversibel. Nah, suksinil CoA adalah senyawa berenergi tinggi dan akan diubah menjadi asam suksinat. Nah, selanjutnya reaksi yang keenam adalah asam pembentukan suksinat atau pembentukan asam suksinat. Nah, asam suksinat terbentuk dari suksinil CoA dengan cara melepaskan koenzim A serta pembentukan guanosin trifosfat atau GTP dari guanosin difosfat atau GDP. Nah, enzim suksinil CoA sintetase bekerja pada reaksi yang bersifat reversibel. Gugus fosfat yang terdapat pada molekul GTP segera dipindahkan kepada ADP. Nah, nukleosida difosfokinase merupakan katalis dalam reaksi ini. Nah, yang selanjutnya yakni pembentukan asam fumarat. Nah, dalam reaksi asam fumarat, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat melalui proses oksidasi dengan menggunakan enzim suksinat dehidrogenase dan rumpon sebagai koenzim. Nah, selanjutnya yakni pembentukan asam malat. Asam malat terbentuk dari asam fumarat dengan cara adisi molekuler air. Enzim fumarase bekerja sebagai katalis dalam reaksi ini. Nah, yang kesembilan yakni pembentukan asam oksalosetat. Nah, tahap akhir dalam siklus asam sitrat adalah dehidrogenase asam malat untuk membentuk asam oksalosetat. Nah, malat dehidrogenase adalah enzim yang bekerja pada reaksi asam oksalosetat. Oksalosetat kemudian bereaksi dengan asetil koenzim A dan asam sitrat yang terbentuk kemudian bereaksi lebih lanjut dalam siklus asam sitrat. Demikian reaksi-reaksi tersebut berlangsung terus-menerus dan berulang kali. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai metabolisme asam amino. Baik, metabolisme beberapa asam amino. Yang pertama yakni leusin.
Nah, leusin dapat diubah menjadi asam keto melalui reaksi transaminasi oksidatif. Kemudian, asam keto ini melalui beberapa tahap reaksi, kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Salah satu senyawa yang terbentuk dalam tahap reaksi tersebut adalah hidroksimetilglutamil CoA atau HMG-CoA yang juga merupakan salah satu zat antara dalam biosintesis kolesterol. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh hubungan antara metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, leusin adalah salah satu asam amino esensial yang disintesis oleh organisme mikro atau tumbuhan dari asam pirufat. Nah, yang kedua ada arginin. Nah, dalam siklus urea, yaitu siklus reaksi yang menghasilkan urea dari CO2 dan NH3, arginin merupakan salah satu senyawa pada siklus tersebut. Arginin diubah oleh enzim arginase menjadi ornitin dan urea. Nah, selanjutnya sebagian dari ornitin dapat diubah menjadi prolin dan asam glutamat yang kemudian dapat pula diubah menjadi asam ketoglutarat yang termasuk dalam siklus asam sitrat. Nah, yang ketiga ada treonin. Nah, treonin mengalami metabolisme yang serupa dengan serin. Asam ketobutirat kemudian diubah menjadi propionil CoA yang selanjutnya diubah menjadi succinyl CoA. Nah, dengan cara pemecahan molekul, metabolisme treonin dapat diubah menjadi glisin dan asetaldehida. Nah, reaksi pemecahan molekul treonin ini berlangsung oleh enzim aldolase, treonin, dan pyridoxafosfat sebagai koenzim. Nah, biosintesis treonin berasal dari asam aspartat melalui beberapa tahap reaksi berikut dan menghasilkan treonin. Nah, selanjutnya yang keempat yakni valin. Nah, melalui beberapa tahap reaksi, valin dapat diubah menjadi succinyl CoA yang kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dalam metabolisme ini, valin mula-mula diubah menjadi asam ketoisovalerat dengan cara transaminasi. Nah, selanjutnya asam ketoiso dan valerat ini diubah kemudian menjadi isobutiril CoA dan succinyl CoA. Nah, biosintesis valin hanya terjadi dalam tumbuhan dan organisme mikro. Biosintesis ini dia mulai dari asam pirufat yang berturut-turut diubah menjadi asetolaktat dehidroksi isoferat, ketoisovalerat, dan kemudian valin. Nah, selanjutnya ada fenilalin. Nah, fenilalin dapat diubah menjadi tirosin yang kemudian melalui beberapa tahap reaksi dapat diubah menjadi asam formiat dan asam asetosetat. Reaksi glutamat ketoisovalerat transaminase 42 pembentukan tirosin dan fenilalin adalah reaksi tidak reversibel. Maka fenilalin tidak dapat dibentuk dari tirosin dan karenanya
Fenilalan adalah asam amino esensial, sedangkan tirosin merupakan asam amino non-esensial. Nah, selanjutnya ada isoleusin. Nah, metabolisme isoleusin mengalami reaksi transaminasi oksidatif sehingga terbentuk asam keto, yaitu asam keto metil valerat. Kemudian asam ini melalui beberapa tahap reaksi diubah menjadi asetil-CoA dan propionil-CoA. Nah, asetil-CoA dapat langsung masuk dalam siklus asam sitrat. Isoleusin merupakan asam amino esensial yang disintesis dalam mikroorganisme. Biosintesis isoleusin tersebut dimulai dari asam ketobutirat yang dapat dibentuk dari treonin melalui beberapa tahap reaksi asam ketobutirat diubah menjadi isoleusin. Nah, selanjutnya yakni lisin. Nah, lisin adalah suatu asam diamino monokarboksilat. Lisin dapat memberikan juga amino asam amino, tetapi tidak dapat dibentuk lisin kembali, yang dimana artinya tidak dapat proses reaminasi setelah lisin mengalami reaksi deaminasi. Nah, melalui beberapa tahap reaksi lisin dapat diubah menjadi asam glutarat. Nah, lisin dapat terbentuk dari asam aspartat melalui beberapa tahap reaksi. Asam aspartat menjadi aspartat semialdehida yang kemudian bereaksi dengan asam pirufat dan membentuk lisin pada tahap reaksi akhir. Nah, biosintesis lisin ini terjadi pada bakteri dari asam ketoglutarat dengan asetil-CoA. Nah, selanjutnya ada histidin. Nah, biosintesis histidin yang berlangsung pada organisme terdiri atas beberapa tahap reaksi yang dimulai dari reaksi kondensasi antara ion fosforibosil pirofosfat dengan ATP yang dibantu oleh ATP fosforilase sebagai katalis. Nah, yang kesembilan atau yang terakhir yakni mentionin. Nah, mentionin dapat diperoleh dari hasil hidrolisis kasein dan struktur molekul mentionin berupa gugus metil. Gugus metil dalam molekul mentionin dapat dipindahkan pada molekul senyawa lain sehingga mentionin sering disebut sebagai molekul donor gugus metil. Nah, biosintesis metionil berawal dari asam 45 aspartat. Proses biosintesis mentionin dapat berlangsung pada tumbuhan dan organisme mikro. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan metabolisme protein dan asam amino. Dan saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya masih terdapat kesalahan baik bahasa maupun penjelasannya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.